Sekarang saya akan menjelaskan alat dan bahan apa saja yang digunakan untuk pembuatan snow globe. Jadi yang pertama yaitu ada botol kaca, bisa berupa toples atau selai bekas sebagai wadah dari snow globe. Kemudian yang kedua adalah hiasan. Hiasan ini bisa berupa patung ataupun miniatur sebagai objek dari snow globe sendiri. Kemudian yang ketiga ada lem, bisa berupa lem super atau lem Korea yang digunakan untuk merekatkan objek yang kita perlukan pada tutup dari toples atau bekas. Kemudian selanjutnya ada glitter sebagai hiasan dari nanti cairan gliserin. Kemudian ada cairan gliserin atau baby oil. Tugasnya ini bisa untuk memperlambat laju kecepatan dari turunnya glitter. Kemudian selanjutnya adalah air. Air ini nanti akan digunakan sebagai campuran dari gliserin nanti. Kemudian ada sendok yang digunakan untuk mencampur larutan gliserin dan air tadi agar tercampur menjadi satu. Selanjutnya manfaat dari snow globe sendiri. Yang pertama bisa untuk hadiah bagi kerabat dan juga keluarga. Untuk permintaan snow globe ini biasanya pada menjelang hari Natal ataupun wisuda, atau bagi ada kerabat atau saudara yang berulang tahun. Kemudian yang kedua untuk hiasan dan pajangan rumah. Biasanya hiasan dan pajangan rumah ini sendiri bisa untuk hari menjelang Natal juga untuk menghias, dan juga tidak hanya terikat pada hari Natal, biasanya juga bisa dijadikan hiasan untuk objek lainnya. Kemudian yang ketiga sebagai wadah untuk ucapan selamat pada hari raya tertentu. Biasanya kami menemukan snow globe ini dijual dengan banyak ketika menjelang perayaan Natal ataupun perayaan khusus lainnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kelebihan dari snow globe sendiri. Jadi yang pertama yaitu mudah untuk dibuat. Bisa saya bilang seperti itu, dilihat dari langkahnya, kemudian dari alat dan bahannya sendiri, itu bisa untuk mudah dibuat. Dan tidak memerlukan waktu lama untuk membuat snow globe ini sendiri. Kemudian, yang kedua, jumlah modal uang yang dikeluarkan ini pun tidak begitu besar. Mengapa saya bisa bilang seperti itu? Seperti yang kita jelaskan tadi, snow globe ini juga memerlukan wadah itu yaitu toples bekas atau toples selai bekas. Jadi tidak terlalu mengeluarkan modal yang begitu besar. Kemudian yang ketiga yaitu idenya sendiri pun bervariasi. Jadi untuk pembuatan snow globe pada objeknya itu tidak terikat pada satu objek, namun bisa dengan objek yang bervariasi. Sehingga tidak ada kecenderungan untuk bosan melihat snow globe ini sendiri. Jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang apa itu snow globe. Snow globe adalah sebuah ruang transparan yang terbuat dari kaca yang menutup adegan dengan diminiaturisasi, seringkali dengan model kota, pemandangan, figur, atau foto. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah pembuatannya. Yang pertama, toples bekas harus dibersihkan terlebih dahulu. Lalu, tentukan hiasan yang ingin dimasukkan ke dalam toples. Lalu, tempelkan hiasan pada dasar tutup toples dengan lem. Selanjutnya, isi toples dengan air dan cairan gliserin. Lalu, tambahkan butiran glitter sekitar 1-2 sendok teh. Lalu, tutup toples dengan penutup yang telah ditempelkan hiasannya tadi. Snow globe selesai dan siap untuk dijadikan hiasan atau pajangan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tantangan-tantangannya. Yang pertama, dengan memasukkan hiasannya ke dalam kaca snow globe-nya karena hiasannya sangat kecil, jadi terkadang sangat susah. Lalu, terkadang hanya kaum perempuan saja yang berminat untuk membelinya. Dan terakhir, saingan dalam berusaha juga besar karena sudah banyak yang membuatnya. Sekian dari saya, terima kasih. Untuk harga satu snow globe ini bisa dihargai dengan harga 25.000 untuk ukuran medium dan 40.000 untuk harga ukuran besar. Tetapi bisa lebih mahal atau lebih murah jika pembeli menginginkan custom untuk snow globe ini. Jadi harganya untuk 25.000 dan 40.000 itu hanya kisaran harga. Terima kasih. Mas dan teman-teman, jadi saya akan menjelaskan apa itu kelemahan dari snow globe menurut kelompok kami. Jadi kelemahan dari snow globe yang pertama adalah rawan pecah, karena snow globe ini rata-rata berbahan dasarkan toples kaca atau tempat yang berbahan dasarkan kaca, karena
jika tersenggol sedikit saja itu sudah bisa pecah. Dan yang kedua adalah kelemahannya mencari aksesoris. Jadi jika kita tidak memilih aksesoris yang menarik atau interaktif bagi para pelanggan, snow globe ini akan susah bersaing di pasaran dan menjadi tidak laku. Akhirnya kita bisa mendapatkan kerugian yang cukup besar. Kan dari snow globe itu sendiri adalah karena dia yang berbahan dasarnya kecil dan bisa dimasukkan aksesorisnya itulah yang menjadi salah satu keunikan dari snow globe. Dan yang kedua adalah snow globe ini bisa dibilang lumayan jarang di Indonesia, karena mengingat Indonesia tidak memiliki musim salju, sedangkan snow globe ini identik pada saat Natal dan musim salju.